Halo semua, kembali lagi di saluran YouTube Suka Sejarah. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah yang mungkin jarang dibahas ya. Nah, ya sebenarnya banyak ya sejarah yang jarang kita pelajari semasa sekolah. Padahal sejarah itu penting untuk mengetahui karakteristik dan asal-usul. Ya, jadi kita kembali lagi ke sejarah yang akan kita bahas kali ini. Kalian mungkin pernah dengar tentang sejarah bahwa dulunya kita mempunyai kemaritiman dengan kapal-kapal yang sangat kuat. Bahkan pada saat itu, belum ada yang bisa membuat kapal yang sangat besar dan kuat, yaitu Jung Jawa. Jadi, dulu Nusantara dikenal dengan wilayah yang mempunyai Jung Jawa yang sangat terkenal dan menjadi ciri khas pada saat itu. Jadi, jong atau disebut jung yaitu sebuah kapal layar kuno yang pada umumnya digunakan oleh pelaut Jawa dan Sunda. Oke, jadi sekarang kita kembali lagi saat kita belajar sejarah. Kalian pasti pernah tahu bahwa dulunya Kerajaan Kutai mempunyai hubungan dagang dengan India dan Cina melalui Selat Melaka, sehingga disitulah muncul kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme. Gitu kan sejarahnya. Nah, di balik itu semua sebenarnya mempunyai paradoks atau pendapat yang bertentangan mengenai hal tersebut. Kenapa begitu? Mari kita bahas. Jadi gini, banyak orang yang nggak tahu bahwa Cina itu tidak memiliki semangat bahari. Apa itu semangat bahari? Semangat bahari diartikan sebagai semangat yang berhubungan dengan pelayaran dan kelautan, tapi bukan menjadi raja bajak laut ya. Jadi gini, Cina itu baru bisa buat kapal yang bisa melayari samudra sekitar abad ke-10, zaman dinasti Sung. Sebelum itu mereka punya kapal tapi hanya kapal-kapal yang berlayar di sungai. Nah, dan sekarang kita ke India. Di India itu bahkan lebih parah. Karena apa? Karena India mempunyai kebudayaan darat atau kebudayaan orang-orang yang sangat takut laut. Jadi ya, kalau kalian pernah baca kisah epik Ramayana, nah dikisahkan ketika Sri Rama ke Sri Lanka, ke Alengka, itu alih-alih berlayar, mereka lebih memilih membuat jembatan. Karena dalam tradisi orang India, laut itu adalah wilayah yang kotor dan dikatakan juga sebagai wilayah para setan dan hal-hal buruk lainnya. Dan juga teori Brahmana ini mempunyai kelemahan, yaitu dikatakan para Brahmana itu secara tradisi tidak boleh menyeberangi lautan dan pergi ke tempat-tempat jauh. Gitu kan? Disinilah muncul paradoksnya. Kalau Indo-Cina tidak memiliki budaya bahari, budaya maritim, karena mereka takut dengan kekuasaan Raja Naga Laut Timur. Nah, dan kalau di India juga tidak memilikinya, lalu apa yang menghubungkannya? Gak tahu kan, bahkan ini tidak pernah dijelaskan atau kita pelajari semasa sekolah. Dan karena inilah kita buta akan sejarah Indonesia yang mana memiliki keagungan sejarah di masa lampau. Nah, kembali lagi justru sebenarnya bukan kebudayaan Nusantara itu muncul gara-gara perdagangan antara India dan Cina, tapi semangat bahari orang-orang Nusantara lah yang menghubungkan antara India dan Cina. Joser, seorang ahli sejarah Arab, dia menyebutkan bahwa pelaut-pelaut Arab itu sudah sejak 1 abad sebelum Masehi sudah ada di India. Disebutkannya begitu. Dia juga menyebutkan bahwa orang Arab itu terlambat dibanding orang-orang Melayu. Ketika orang Arab di situ sebelum Masehi sudah ada orang-orang Indonesia. Dan juga bentuk kapal layar orang Indonesia adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Memiliki kapal layar yang bisa diputar haluannya, yang layarnya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel. Itu adalah kapal-kapal bentukan Indonesia. Dan India itu adalah pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, Mesopotamia, dan sebagainya.
Nah, disitulah kemudian kapal layar Indonesia itu diadopsi oleh seluruh dunia dari negara-negara yang dimaksudkan itu. Kemudian nanti akan diadopsi oleh orang-orang Eropa. Nah, dan kemudian ada sebuah pendapat, tapi ini agak meragukan. Bisa iya, bisa juga enggak. Jadi di Mesir 2000 sebelum Masehi ada sebuah catatan dari orang-orang Mesir kuno di mana mereka mendapatkan beberapa komoditas, di antaranya adalah cengkeh, cendana, emas dan sebagainya. Itu didapat dari sebuah negeri yang masih tidak diketahui negeri apa. Sampai George W. Bush Eleti menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang di dalamnya terdapat fosil cengkeh. Nah, cengkeh itu kan tanaman khas Indonesia, endemik Maluku. Sekarang memang sudah tersebar di mana-mana, tapi di dunia kuno dia hanya ada di Indonesia. Artinya kalau di Mesopotamia sudah ada cengkeh, maka dua kemungkinan, orang Mesopotamia yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang datang ke sana. Berhubung orang Mesopotamia juga dikenal tidak memiliki pelayaran bahari yang memadai dan tidak memiliki budaya maritim yang memadai, maka dipastikan orang-orang Indonesia lah yang mengekspornya ke sana. Kenapa harus orang Indonesia? Karena kapal bercadik Indonesia itu sudah ditemukan di India 500 tahun sebelum Masehi. Yang dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwa orang Indonesia lah yang ke sana. Bahkan dalam sebuah catatan Portugis yang berjudul Dekada Quartada Asia yang ditulis oleh Diogodo Couto menuliskan bahwa orang Jawa adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam seni navigasi, sampai mereka dianggap sebagai perintis seni paling kuno ini. Walaupun banyak yang menunjukkan bahwa orang Cina lebih berhak atas penghargaan ini, dan menegaskan bahwa seni ini diteruskan dari mereka kepada orang Jawa. Akan tetapi, yang pasti orang Jawa dulunya berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan Pulau San Lorenzo yang wilayahnya terletak di Madagaskar, di mana sekarang di sana banyak dijumpai penduduk asli berkulit coklat di pulau itu yang mirip-mirip orang Jawa dan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa. Bahkan para pelaut pada saat itu sudah memiliki sistem navigasi yang baik. Mereka menggunakan tanda-tanda alam dan teknik perbintangan yang khas yang dinamakan Starfleet Navigation. Dan untuk menentukan haluan kapal, navigator biasanya menggunakan posisi terbit dan terbenamnya posisi bintang-bintang tertentu. Bahkan zaman Majapahit, kompas dan magnet sudah digunakan pada saat itu, selain menggunakan kartografi atau bisa disebut ilmu pemetaan. Nah, Alfonso de Albuquerque itu dikenal luas oleh guru sejarah Indonesia, tetapi sedikit sekali yang pernah mengetahui bahwa dia pernah menulis surat pada rajanya, Immanuel. Yang isi suratnya itu adalah, "Saya menaklukkan Malaka, dan saya sudah bertemu dengan para pelayar Jawa, dan saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal itu sudah ada di peta Jawa. Selain Portugal juga ada Tanjung Harapan, Cina, Jepang itu sudah ada di peta Jawa, dan bahkan lebih mengerikan lagi, laporannya di situ disebutkan ada Brazil. Brazil ada di peta Jawa." Robert Dick menyebutkan seperti itu. Dan kemudian dalam catatan surat Alfonso de Albuquerque juga menyebutkan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Jung Jawa. Giovanni juga menyebutkan bahwa Cina itu mengizinkan semua kapal untuk berlabuh di pelabuhannya, kecuali kapal Jung Jawa karena ukurannya yang begitu besar. Dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota dan bahkan dapat menghancurkan 20 kapal Jung Cina. Dan juga ada perdebatan tentang ukuran kapal Jung Jawa. Pierre Yves-Maguin berpendapat bahwa tonase Jung Jawa setidaknya adalah 1000 ton
Dan juga Irawan Joko Nugroho memperkirakan ukuran Jung Jawa besarnya 4-5 kali Flor de la Mar, kapal terbesar Portugis tahun 1511. Ya, begitulah betapa luar biasanya pada saat itu Nusantara. Namun, kenapa kebudayaan itu hilang? Menurut Anthony Reid, hilangnya Jung Jawa dikarenakan kalahnya Adipati Yunus saat berperang menghadapi Portugis yang menggunakan kapal-kapal lebih kecil dan lincah. Dan juga hilangnya kebudayaan maritim itu akibat dari kebijakan kerajaan Jawa pada saat itu. Karena setelah kekalahan menghadapi Portugis dalam penyerbuan Malaka dan kemudian memusatkan kekuatan pada angkatan darat serta sikap represif Amangkurat I yang memerintahkan agar pelabuhan ditutup dan kapal-kapal dihancurkan untuk mencegah wilayah pesisir menjadi kuat dan melakukan pemberontakan. Dan ini kemudian menghancurkan ekonomi Jawa dan maritimnya. Tetapi sesudah itu datanglah VOC. VOC juga khawatir, maka VOC mengeluarkan sebuah kebijakan larangan orang-orang Jawa untuk bikin perahu di atas 50 ton. Jadi sejak saat itu orang-orang Jawa hanya bisa bikin perahu kecil. Jadi cukup sekian pembahasan kali ini. Mungkin setelah ini kalian tahu arti dari lagu nenek moyangku. Nah, seorang pelaut, dan itu membuktikan bahwa Nusantara mempunyai sejarah yang hebat. Namun sayang banyak yang tidak tahu. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Jikalau ada saran atau kritik dan pembahasan lainnya, langsung klik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.